Cita-cita setiap remaja di seluruh dunia sebenarnya sama. Pengen orang tua mendukung cita-cita mereka. Entah itu mau jadi pemusik, jadi atlet, jadi seniman, pembuat film, konten kreator, atau bahkan jadi YouTuber. Nah, buat kalian yang menyipitkan mata mendengar konten kreator disebut sebagai cita-cita, inilah exactly yang dibahas oleh film The Mitchells vs. The Machines. Orang tua, sebagian besar, tidak mengerti pentingnya cita-cita tadi itu bagi anak-anak mereka. Atau bahkan nggak ngerti bagaimana cita-cita tersebut termasuk sebagai kerjaan asli. Animasi keluarga garapan Michael Rianda dan Jeff Rowe ini mengeksplorasi langsung ke inti permasalahan tersebut, yakni soal generation gap, jurang antara anak dengan orang tua, yang terbentuk salah satunya oleh perkembangan teknologi. Rianda dan Rowe menceritakan persoalan itu lewat potret keluarga Mitchell yang aneh dan kocak. Dengan efektif ngeset tone dan menciptakan desain cerita dan desain visual, sehingga cerita yang mereka angkat ini tidak pernah terasa seperti nasihat yang menggurui, melainkan literally sebagai sebuah perjalanan yang penuh warna, seru dan lucu, petualangan yang relate sekali dengan identitas, serta juga selera remaja kekinian, beserta keluarga mereka sekalian. Katie Mitchell udah gak sabar pengen masuk kuliah, karena akhirnya dia bakal berada di lingkungan yang benar-benar mengapresiasi bakat dan hobinya membuat film. Di rumah yang mau nonton film-film konyol buatannya cuma ibu dan adik, sementara ayah Katie cuek, gak ngerti sama film-film Katie. Khawatir malah ayahnya sama pilihan Katie. Padahal dulu Katie sama ayahnya tuh dekat banget. Ini mereka seperti ada jarak, gak nyambung. Apalagi kalau udah ngomongin film dan teknologi. Makanya, untuk menghabiskan waktu bersama-sama lagi, ayah memutuskan mereka sekeluarga untuk naik mobil mengantar Katie ke kampus. Namun, saat keluarga Mitchell itu lagi seru-serunya bonding on the road, dunia ternyata sudah diambil alih oleh sebuah AI smartphone yang dendam sama perlakuan manusia terhadap teknologi. AI tersebut mengendalikan pasukan robot untuk menangkapi semua manusia, sampai hanya keluarga Mitchell lah yang tersisa untuk menyelamatkan dunia. Memang sih cerita tentang hubungan anak dan orang tua yang merenggang, kemudian mereka berusaha untuk saling dekat kembali ini tuh udah sering kita temukan bersemayam dalam film-film, terutama untuk film keluarga. Yang bikin The Mitchells vs. The Machines ini berbeda adalah film ini punya selera humor yang quirky abis, dan itu semua tercermin ke dalam pembentukan karakter-karakternya. Karakter-karakter cerita inilah yang ultimately menjadi kekuatan film, membuat kita gak capek dan terus mau peduli sama rintangan-rintangan yang mereka hadapi, entah itu rintangan dari dalam ataupun dari robot-robot di luar sana. Katie, si Abby Jacobson menghidupkan karakter remaja awkward ini dengan penuh confidence sehingga gak klise, adalah remaja cewek yang sangat kreatif. Hobinya bikin video menggunakan properti bikinan sendiri. Katie menjadikan anjing keluarga mereka, si Monchi, sebagai bintang di serial pendeknya yang viral di YouTube. Nah, si anjing ini, si Monchi ini tuh nggak kalah unik. Monchi ini anjing jenis Pug yang matanya kagak sinkron. Penampilan konyolnya ini nanti jadi running gag dan malah jadi salah satu kunci keberhasilan mereka mengalahkan pasukan robot. Ayah Katie, Rick, Danny McBride, berhasil menjadi seorang ayah yang seimbang antara kocak dengan menyentuh. Benar-benar seseorang yang gaptek. Tapi Rick ini bukan tipe boomer yang selalu sok benar, melainkan seorang ayah yang baik, yang mau berjuang demi keluarga yang ia sayangi, meskipun seringkali rasa sayangnya itu ditunjukkan dengan caranya tersendiri. Rick adalah satu-satunya ayah yang ku tahu yang ngadiahin obeng kepada semua anggota keluarganya. Perjuangan Rick menggunakan komputer dan teknologi juga jadi running gag yang gak pernah bosenin untuk kita simak, selalu lucu. Ibu dan adik Katie adalah karakter pendukung yang sedikit lebih minor, tapi mereka juga punya keunikan dan masalah tersendiri. Ibu Katie pengen keluarga mereka tuh tampil perfecto, seperti tetangga sebelah mereka. Adik Katie, however, dia punya penyakit nerd yang akut banget, sama yang namanya dinosaurus. Dia geek out banget sekali ngeliat dinosaurus. Nah, mereka ini juga berperan membuat cerita terus bergulir dengan cara yang fun dan di luar perkiraan kita. Namun sebenarnya yang membuat film ini terasa sangat unik, seperti film spesial tersendiri, adalah lapisan yang membungkus drama keluarga yang harus belajar saling mengerti tersebut.
Lapisan soal bagaimana manusia itu sudah menjadi begitu bergantung kepada teknologi, kepada handphone, kepada internet. Adegan paling ngakak buatku adalah ketika AI smartphone yang jadi antagonis tadi. Ini bayangkan Siri atau Alexa yang jadi jahat dan bergerak dengan kemauannya sendiri. Itu dia mematikan wifi. Seluruh dunia tuh langsung geger. Reaksi para manusia yang tiba-tiba terdisconnect dari internet yang udah jadi gaya hidup sehari-hari itu digambarkan dengan sangat kocak. Para manusia itu dengan mudah ditangkapi oleh robot-robot karena mereka terjebak oleh tanda wifi gratis. Ini lucu sekali. Nah, hebatnya film menampilkan elemen cerita tersebut dengan berimbang. Para robot dan teknologi canggih itu tidak ditampilkan semena-mena jahat. Film ini tidak berniat untuk memaksakan bahwa, hey, teknologi itu jahat. Teknologi itu telah misahin orang tua dengan anak. Dan betapa manusia akan hidup lebih baik tanpa teknologi. Tidak. Melainkan, film ini memperlihatkan dari dua sisi. Hidup dengan teknologi juga dipersembahkan sebagai hal positif dan merupakan suatu keunggulan. Film ini memperlihatkan bahwa sebenarnya bukan salah teknologinya. Salah kitalah yang kurang bijak dalam memanfaatkannya. Permasalahan gap yang bikin renggang antara Katie dengan ayahnya juga ditulis paralel dengan ini. Ayah Katie tidak pernah sekalipun menyalahkan teknologi. Malahan dia berusaha untuk mengenali teknologi tersebut. Dia berusaha menonton apa yang Katie bikin meskipun dia ngidupin YouTube aja nggak bisa gitu. Ayahnya ini berusaha mengerti apa arti kreasi tersebut bagi putrinya. Dari ayah Katie ini kita belajar bahwa menjadi ayah yang baik ternyata sama dengan menjadi pengguna teknologi yang baik. Harus mau dan harus bisa belajar mengikuti. Sembari paham bahwa dirinya sendirilah yang memegang kendali. Bagaimana dengan pendapat kalian? Apakah teknologi memang membuat hubungan dalam keluarga menjadi renggang? Apakah itu semua adalah tanggung jawab kepala keluarga? Silahkan share jawaban di kolom komentar ya. Jadi karakter yang unik, elemen cerita berlapis yang berimbang, dua hal tersebut menjadikan film ini memang keren dan kocak banget. Tapi, bahkan di samping itu semua, ada satu lagi yang istimewa. Hal yang jadi kekuatan utama film ini, fondasi yang menjadi nyawa bagi film ini, yaitu visualnya, desainnya, gaya dan kreasinya. Film ini juara di bagian tersebut. The Mitchells vs. The Machines diproduksi oleh Phil Lord dan Christopher Mille, yang sebelum ini memproduksi animasi Spider-Man Into the Spider-Verse tahun 2018. Animasi tersebut berhasil meraih piala Oscar untuk film animasi terbaik. Pengaruh kreatif dua produser tersebut untungnya diturunkan ke film The Mitchells vs. The Machines ini. Kelembutan animasi komputer dipadukan dengan shade-shade yang kayak buatan tangan, membuat gambar-gambar itu tuh bukan saja menjadi semakin mulus dan hidup, tapi juga sekaligus seperti pop-up, mencuat ke layar. Jika pada film Spider-Verse itu animasinya menggunakan gaya ala komik dan graffiti, maka di film kali ini visual yang digunakan dibuat dengan referensi kultur internet, seperti filter sosial media, YouTube, dan sebagainya. Hal tersebut membuat film ini menjadi semakin dekat dengan remaja yang ingin mereka representasikan. Leluconnya diinkorporasikan ke dalam bentuk visual, ke dalam gaya yang membuat film ini tuh seperti dibuat oleh remaja kayak Katie yang sedang bermain sosial media gitu. Dan memang itulah yang jadi nilai plus yang dilakukan oleh film ini. Memang ada dua jenis gaya animasi yang dilakukan. Pertama, animasi untuk dunia nyatanya si Katie. Dan kedua, animasi ketika film harus menampilkan video atau film viral kreasi Katie. Nah, kedua gaya ini punya pembeda masing-masing. Namun seiring berjalannya cerita, ada masa ketika keduanya bercampur. Dan film ini berhasil menghandlenya dengan seimbang. Gaya dan lelucon yang katakanlah kekinian itu kadang memang bisa terasa sedikit terlalu berlebihan. Ada resiko, yakni membuat film ini jadi kehilangan bobotnya. Film Pixar sebagai perbandingan, menangani cerita seperti begini tuh biasanya dengan memasukkan momen-momen slow untuk membiarkan kita mengambil nafas dan mengapresiasi pesan cerita dengan lebih khusyuk. The Mitchells vs. The Machines nggak punya momen seperti demikian. Pace-nya tuh super kencang terus. Kita tuh dibawa melaju melihat drama, filter, kocak-kocak, lelucon, dan sebagainya lah. Tapi juga tidak sekalipun film ini terasa kehilangan bobot karena kecepatannya itu. Seluruh desain tersebut, pacing, visual, lelucon, dilakukan sesuai dengan konteks yang sudah diniatkan, yaitu untuk menimbulkan kesan yang chaos, yang hingar-bingar. Dan film ini memang perlu kesan tersebut. Mengingat elemen ceritanya saja sudah sedemikian tabrakan.
Bahas hubungan ayah anak, bahas ketergantungan teknologi. Itu kan udah kayak dua cerita yang berbeda, belum lagi elemen road trip dan petualangan pertempuran. Film ini udah punya bobot emosional di dalam ceritanya. Dia hanya butuh perekat. Nah, gaya atau desainnya itulah yang jadi perekat, yang merekatkan. Kekinian dan segala macam itu tuh tak lagi jadi supaya relate aja, tapi sudah menjadi seperti karakter tersendiri dalam film. Jadi untuk menyimpulkan, film ini sebenarnya bisa saja mencukupkan dirinya menjadi animasi hura-hura yang bermain dalam budaya internet kekinian. Umur film ini bisa saja jadi sangat singkat, bakalan dengan cepat jadi outdated seiring munculnya budaya atau tren baru. Tapi cerita yang dikandungnya ternyata terlalu penting dan terlalu beresonansi, baik untuk remaja sekarang ataupun remaja zaman dulu alias remaja yang udah jadi orang tua. Kalau ada jembatan yang menghubungkan antar generasi, maka film ini adalah bagian dari jembatan tersebut. Kocak, pinter, self-aware, dan menyentuh emosi dalam gayanya yang quirky. Desainnya lah yang jadi kekuatan utama, menjadikan film ini tidak hanya sekedar rentetan referensi demi referensi internet, melainkan jadi karakter tersendiri. Ini adalah tontonan spesial yang tentu saja layak disaksikan bersama orang-orang terspesial di hidup kita, keluarga. Aku berikan 8,5 dari 10 bintang emas untuk The Mitchells vs. The Machines. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtseat.com untuk baca reviewnya dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtseat di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, yang lucu banget untuk lebaran, mulai dari film, game, musik, hingga wrestling. Aku juga menerima pesanan desain dan sketsa wajah. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.